balik diamnya, ia sedang berusaha tidak melawan dengan kejahatan. Dunia hanya melihat permukaan, tanpa tahu bahwa jiwa itu sedang dibakar dari dalam. Tapi yang tidak dilihat oleh manusia, justru sangat jelas terlihat oleh langit dan seluruh alam gaib. Mereka tahu bahwa jiwa ini sedang menjalani fase paling sakral, penyucian yang ditandai dengan air mata dan kesabaran. Dan setiap kali jiwa ini bersujud dalam kesakitan yang tidak diucapkan, sebuah kilatan cahaya terpancar ke langit. Setiap tangisan yang keluar tanpa syarat, memicu gelombang vibrasi yang menyapu ruangan sekitar. Bahkan kamar yang menjadi tempat ia menangis berubah menjadi pusat energi suci. Alam bawah sadar merasakan itu. Hewan-hewan tiba-tiba tenang. Bayi bisa menangis tanpa sebab, lalu tertidur damai. Karena ruangan itu sedang dihujani cahaya dari dimensi tinggi. Yang lebih menakjubkan, meski makhluk gaib tahu ini, manusia sekitar tidak menyadari. Mereka mungkin justru menyakiti jiwa ini, mengkhianatinya, menggunjing, mengkhianati dengan alasan yang tak masuk akal. Tapi sekali lagi, itu bagian dari pemurnian. Karena cahaya tidak bisa lahir dari jiwa yang dimanja. Cahaya lahir dari jiwa yang diperas, dikhianati, diremukkan, tapi tetap memilih untuk memaafkan. Dan dari titik itu, auranya berubah. Tidak lagi sekadar aura manusia biasa, tapi mulai memancarkan partikel energi langit yang hanya bisa ditoleransi oleh jiwa-jiwa suci. Siapapun yang dekat dengannya akan merasa damai. Bahkan musuhnya pun mulai berubah, tanpa sadar. Orang yang menyakitinya bisa merasa gelisah berhari-hari. Karena tanpa berbicara, aura pemurniannya sudah menyentuh jiwa-jiwa yang tersesat. Bagi dunia gelap, ini adalah bencana. Karena satu jiwa yang sudah selesai dimurnikan, sama dengan satu cahaya terang yang bisa menular ke banyak jiwa lainnya. Ini seperti wabah cahaya yang tidak bisa dikendalikan. Maka mereka akan mencoba terakhir kalinya, membuat jiwa ini kehilangan harapan pada langit. Tapi, mereka akan gagal, karena jiwa ini sudah merasakan bagaimana rasanya dicintai oleh dimensi yang tidak pernah meninggalkannya. Jiwa ini tahu, bahwa sekalipun manusia menjauhinya, langit tetap bersamanya. Ia tahu, bahwa sekalipun semua doa belum dijawab, dirinya tidak sendirian. Ia telah merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh kekayaan, tidak bisa diberikan oleh pasangan, tidak bisa dijelaskan dengan logika. Maka, ketika jiwa ini berjalan di dunia, tanpa ia sadari, setiap langkahnya adalah doa. Setiap tatapannya adalah penyejuk. Setiap kata yang ia ucapkan, membawa getaran yang menyadarkan. Bukan karena dia guru, bukan karena dia suci, tapi karena dia telah bersedia dihancurkan dan dibentuk ulang oleh cinta yang sangat tinggi. Alam gaib bergetar setiap kali ia bermunajat. Karena doa dari jiwa yang telah dimurnikan bukan sekadar permintaan, tapi perintah lembut dari hati yang sangat mengenal Tuhannya. Doa seperti ini menembus 7 lapis langit. Tidak tertahan, tidak ditunda, karena ia lahir dari keikhlasan paling dalam, bukan untuk dirinya, tapi untuk dunia. Dan ketika langit menjawab, seluruh dimensi kegelapan merasakan gempa. Mereka tahu, satu cahaya telah dihidupkan kembali. Dan mereka tidak bisa mematikannya lagi. 5. Pekerti yang membatalkan kutukan. Tak ada yang lebih sulit dari mempertahankan kebaikan di dunia yang terus memaksa seseorang untuk berubah menjadi kejam. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak selalu hidup di antara cahaya dan kenyamanan. Justru sebaliknya, mereka dilemparkan ke dalam lingkungan yang penuh tipu daya, kedengkian, pengkhianatan, dan kegelapan yang menguji batas kemanusiaan. Mereka tidak berjalan di jalan beraspal penuh bunga. Mereka berjalan di jalan berduri, dikelilingi oleh bayangan yang ingin menjerat mereka jatuh. Tapi di tengah gelapnya perjalanan, mereka tetap memilih satu hal, menjadi baik. Bukan karena tidak bisa membalas, tapi karena memilih untuk tidak mencemari jiwanya sendiri. Jiwa seperti ini memancarkan kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat nyata di mata dimensi gaib. Dunia gelap mengincar mereka bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sangat kuat, dan kekuatan itu lahir dari pekerti yang tidak bisa diguncang oleh dendam. Mereka telah belajar satu pelajaran paling penting dalam kehidupan, bahwa kebaikan sejati bukan saat segalanya indah, tapi saat seseorang tetap bersikap baik meskipun semua yang terjadi menyakitkan. Ketika seseorang diperlakukan tidak adil, namun tetap menjaga lisannya dari mengutuk. Ketika seseorang dikhianati, namun tetap berdoa agar pengkhianatnya sadar. Ketika seseorang disakiti habis-habisan, namun ia hanya diam dan menangis kepada langit, bukan menumpahkan kemarahannya ke bumi.
Itulah saat aura suci di dalam dirinya mulai memancar kuat. Aura itu bukan sinar biasa. Ia adalah benteng spiritual yang memantulkan semua bentuk energi negatif sebelum sempat menyentuh. Karena pekerti yang benar-benar bersih, ibarat cermin ilahiyah. Ia tidak menyerap kotoran, ia justru mengembalikannya kepada sumbernya, tanpa perlu melakukan apa-apa. Inilah mengapa, semakin keras seseorang mencoba menyerang jiwa ini secara gaib, semakin kuat pula energi buruk itu mental kembali dan melukai si pengirim. Dunia gelap sangat frustrasi dengan fakta ini. Mereka biasa berhasil menumbangkan jiwa manusia lewat umpan-umpan emosional, cemburu, benci, dendam, ego, iri, fitnah. Tapi pada jiwa terpilih ini, mereka seperti melemparkan anak panah ke dinding batu, tidak masuk, dan malah kembali melukai tangan mereka sendiri. Namun, di balik semua itu, jiwa ini tetap menangis dalam diam. Karena hidup dengan hati baik di tengah dunia yang tidak menghargainya, adalah beban yang luar biasa menyakitkan. Berapa kali ia memaafkan tanpa diminta? Berapa banyak luka yang ia diamkan tanpa pernah meminta balasan? Berapa banyak senyum yang ia paksakan agar orang lain tidak merasa bersalah? Pekerti yang tinggi seperti ini tidak lahir dari pengajaran moral biasa. Ia lahir dari penghancuran berkali-kali. Dari hati yang patah, dari kepercayaan yang dikoyak, dari doa-doa yang tak kunjung dijawab, dan dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah diberi jawaban. Tapi alih-alih berubah menjadi makhluk keras dan membenci semua orang, jiwa ini justru berubah menjadi pelindung. Diam-diam ia mengangkat beban orang lain dengan doa yang